Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Penqihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk berada dalam taraf di luar kewajaran. Bahkan, si pemabuk itu tidak bisa membedakan hari sekarang besok atau kemarin. Dia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertaubat. Namun tidak menerimanya, tetap dengan kebiasaan mabuk-mabukan. Yang menakjubkan saat mabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada di dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran, mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia ini. Lalu sang sufi bertanya apa yang menjadi alasan memperoleh derajat yang mulia ini. Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Suatu hari menghadiri majelis zikir lalu mendengar orang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada Nabi, dan jamaah juga mengeraskan suara, seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni semuanya pada hari itu, termasuk pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak menebarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita itu sekedar merefleksikan keistimewaan solawat yang bisa mengantarkan pada samudra kasih sayang dan pengampunan. Dihembuskan yang tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad SAW. Mulutnya selalu bertasbih oleh ucapan solawat. Suatu ketika ia didatangi seseorang, tiba-tiba seseorang itu begitu membenci bacaan solawat yang terus didengungkan Abdullah. Ia menenteng senjata tajam kalau berhadap-hadapan Abdullah, ia angkat senjatanya. Ia tarik lidah Abdullah. Lidah Abdullah terpotong tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih, sang pemotong lidah itu berlalu dengan bangga gembira, karena tak bakal ada lagi lantunan solawat yang mengganggunya. Tetapi para malaikat tak diam, ditulisnya peristiwa itu. Di waktu yang tak disangka-sangka kelak, laknat Allah dihujamkan kepadanya sesuai kejadian kejam itu. Abdullah yang tak bisa lagi membaca solawat dengan bahagia, tentu saja ia berkeluh kesah Rasulullah kekasih yang selalu ia sebut namanya itu. Mendengar keluh kesahnya itu beliau hadir dalam mimpi Abdullah, dengan didengarnya kisah mengerikan itu. Kemudian inilah yang terjadi, lidah Abdullah tersambung seperti sedia kala. Si pemotong lidah terkutuk itu pun langsung mendapat balasan. Sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya, berulang kali memohon maaf atas peristiwa itu kepada Abdullah. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya. Ia akan tebus dengan bacaan solawat sepanjang hidupnya. Hati Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasihan menerima permohonannya, maka sang ayah sembuh seperti semula, dan sang anak berjuang memenuhi janjinya. Menghembuskan solawat bersamaan dengan setiap detak jantungnya.